Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kali ini kami akan menjelaskan kembali materi tentang editing yang kemarin diberikan oleh Kak Siska. Selamat menyimak. How to make a good content. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara untuk membuat konten yang baik. Apa sih konten itu? Jadi, konten itu adalah informasi atau pesan yang ingin kita sampaikan ke audiens kita. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk membuat konten yang baik. Disimak ya, karena ini penting apalagi buat kita kaum milenial. Sekarang kita membahas tentang ciri-ciri konten yang berkualitas. Setelah tadi kalian mengetahui apa itu konten, yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, konten yang bagus atau berkualitas adalah konten yang mudah ditemukan. Karena pasti ketika kalian mencari konten di Google ataupun Instagram, kalian akan memilih hasil pencarian pertama atau kedua. Yang kedua, mudah dibaca. Kalian pasti pernah ketika membaca sebuah postingan namun terbelit-belit atau tulisan dari postingan tersebut tak terlihat. Nah, itu termasuk konten yang kurang berkualitas. Makanya kalian harus mengubah cara penulisan dari konten tersebut dan meringkas kembali kata-kata dari konten tersebut. Yang ketiga, bisa dibagikan. Ketika kalian mendapatkan sebuah konten yang menurut kalian bermanfaat untuk dibagikan dan kalian reply, berarti sang pembuat konten telah berhasil membuat konten yang berkualitas. Nah, yang terakhir itu selalu diingat. Kenapa? Karena sebuah ilmu atau konten yang berkualitas akan bagus ketika kita mudah mengingatnya dan mendapatkan feel yang bagus dari konten tersebut. Lalu, ada tips desain untuk membuat konten. Karena konten yang baik itu biasanya punya desain yang menarik untuk dilihat orang. Apa aja sih tipsnya? Yang pertama, warna dan background itu harus sesuai. Jadi kita harus pilih nih warna apa yang mau kita pakai dan background yang seperti apa. Lalu ukuran tulisan. Nah, ukurannya ini harus pas, nggak terlalu besar, juga nggak terlalu kecil biar tetap bisa dilihat sama orang yang melihat konten kita. Lalu luas, jarak, dan spasi. Gak enak dong kalau jaraknya itu acak-acakan, gak sama, jadi kurang rapi. Nah, yang terakhir itu foto pendukung konten. Karena biasanya orang itu suka ya untuk melihat foto dari konten kita. Jadi harus sesuai. Kalau kita sedang bahas tentang makanan, ya fotonya makanan, bukan orang yang sedang olahraga dong, kayak gitu ya. Wah, sekarang kalian sudah tahu apa itu konten, bagaimana konten yang berkualitas, dan tips-tips membuat desain untuk konten. Sekarang yang terakhir, sebagai penutup, kalian harus tahu apa aja sih tips-tips menulis konten yang menarik untuk dibaca. Mari kita dengarkan materinya. Yang pertama, buat konten yang orisinil. Kenapa? Karena ketika kalian kehabisan ide atau tidak mempunyai ide, kalian jangan langsung mengcopy paste, tetapi kalian setidaknya mencari konten yang ada, lalu mengambil inti dari apa yang ingin kalian bicarakan pada konten tersebut. Yang kedua, fokus ciptakan headline yang kuat. Headline biasanya terletak di pembuatan judul. Agar headline terlihat bagus, ubah ukuran headline menjadi lebih besar. Yang ketiga, tambahkan video atau gambar. Karena sekarang di era digital, kita harus menambahkan hal-hal yang menarik agar orang-orang tertarik dengan postingan kita. Seperti menambahkan animasi-animasi menarik yang membuat pembaca ingin membaca konten kita. Yang keempat, akurat. Konten kalian harus akurat. Jangan sampai konten kalian terlihat hanya seperti spekulasi, di mana tidak jelas asal materi konten kalian dari mana, sedangkan kalian hanya memasukkan pendapat kalian. Yang kelima, memberikan jawaban. Ketika konten kalian bisa memberikan solusi kepada orang yang sedang membutuhkan, berarti konten kalian sudah menarik. Seperti contohnya, ketika seseorang yang sedang galau, dia membaca konten kalian, maka kegalauan dari seseorang tersebut akan menghilang. Gak kerasa materi kita dari course pertama sampai terakhir telah selesai. Terima kasih untuk kamu calon orang sukses dan selalu setia menyaksikan video dari Rego Livi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.